Halo teman-teman semua, seperti yang kalian tahu, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Nah, kekayaan alam Indonesia menjadi sumber potensi besar dalam sektor sumber daya alam. Sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Lalu, apa saja potensi-potensi dari sumber daya itu? Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali mineral dan tambang yang sangat berharga dan dibutuhkan di dunia. Salah satunya yaitu batu bara. Batu bara sangat diperlukan untuk diolah menjadi bahan bakar yang selalu kita pakai sampai saat ini. Dan batu bara lumayan susah diperoleh karena sumbernya dari fosil yang berumur sangat panjang. Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar di dunia, khususnya dari Kalimantan dan Sumatera. Mengapa demikian? Jadi, batu bara terbuat dari sisa-sisa tumbuhan yang tidak dapat membusuk dengan sempurna. Di Kalimantan dan Sumatera, kita mempunyai kayu jati yang tumbuh sangat subur. Sisa-sisa kayu tersebutlah yang tertimbun selama ribuan tahun dan membentuk batu bara yang kita kenal sekarang ini. Pernah penasaran gak sih gimana baterai dibuat? Nah, baterai dibuat dengan nikel sebagai bahan utamanya. Sama halnya seperti mobil listrik yang lagi populer sekarang ini. Hebatnya lagi, negara kita tercinta yaitu Indonesia menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia loh. Apalagi dengan tambang-tambangnya yang tersebar, terutama di Sulawesi dan Maluku. Selanjutnya, kita beralih ke perhiasan yang sering digunakan oleh kita maupun orang-orang di sekitar kita. Emas. Emas indah yang selalu kita gunakan itu dapat menjadi alat transaksi juga loh. Indonesia memiliki banyak deposit yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Adapun di wilayah Papua, kita mempunyai deposit terbesar di dunia, yaitu tambang Grasberg di Papua. Ketiga, perikanan. Seperti yang kita tahu, Indonesia dikelilingi oleh lautan luas yang menyebabkan Indonesia kaya akan keanekaragaman hasil laut seperti ikan, cumi, kerang, dan lain-lain. Hasil laut tersebut biasanya dimanfaatkan untuk konsumsi dan kegiatan ekspor-impor. Budidaya perikanan seperti ikan air tawar dan laut di berbagai wilayah di Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan industri perikanan. Selanjutnya, kita punya energi terbarukan. Mari mengenal energi terbarukan pertama yang ada di Indonesia, yaitu geotermal atau panas alami yang berasal dari dalam bumi. Indonesia memiliki cadangan geotermal terbesar di dunia loh, seperti di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Yang kedua, yaitu tenaga air. Indonesia kaya akan sungai dan banyak waduk, sehingga memiliki potensi yang besar untuk membangkit tenaga hidroelektrik. Dan yang terakhir, kita punya energi matahari. Potensi energi matahari sangat besar, mengingat posisi geografisnya yang dekat dengan khatulistiwa. Semua energi ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, karena keberadaannya yang selalu terbarukan dan memiliki kemungkinan kecil untuk habis. Oke, next ada di bidang pertanian. Di pangan, Indonesia diberkahi dengan lahan yang sangat subur, ideal untuk pertanian berbagai komoditas pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan sayuran. Keanekaragaman hasil pertanian ini mempunyai peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional loh, dan memastikan ketersediaan sumber daya pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Di bidang perkebunan, di samping kelapa sawit yang menjadi salah satu produk unggulan, Indonesia juga merupakan salah satu produsen terbesar di dunia untuk kopi, kakao, dan teh. Hasil perkebunan ini juga menjadi komoditas ekspor yang sangat berharga bagi Indonesia. Oke, yang keenam ada pariwisata. Sumber daya yang ada di Indonesia sangat mendukung untuk pengembangan pariwisata.
Sumber daya di Indonesia sangatlah beragam, dan hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sektor pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan dalam mendatangkan devisa dan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan pengertian dari pariwisata sendiri adalah segala aktivitas wisata yang didukung dengan sarana-prasarana untuk kepentingan hiburan atau kepentingan pribadi lainnya. Potensi pariwisata di Indonesia dibagi menjadi 3 nih guys. Yang pertama ada wisata alam. Wisata alam ialah kegiatan rekreasi yang memanfaatkan keberadaan sumber daya alam secara alami maupun dengan budidaya. Keunikan dan keragaman kondisi alam menjadi daya tarik utama dalam wisata ini dan dapat menimbulkan kecintaan terhadap alam di Indonesia. Contoh dari wisata ini yaitu wisata petualangan, bahari, dan ekowisata. Yang kedua, ada wisata budaya. Wisata budaya ialah kegiatan rekreasi dengan tujuan untuk memperkaya dan perluasan sudut pandang hidup manusia tentang budaya, adat istiadat, keadaan rakyat, perilaku, dan kebiasaan. Wisata ini meliputi wisata sejarah seperti situs purbakala dan candi, kuliner, wisata kota atau desa, dan warisan budaya lainnya. Dan yang terakhir yaitu wisata buatan. Wisata buatan ialah kegiatan rekreasi dengan tujuan cara, upaya, aktivitas, dan pengaruh manusia. Hal ini berkaitan dengan hasil kreasi manusia nih guys, dan mencakup wisata olahraga, taman hiburan, pameran karya, dan yang lainnya. Sumber daya pariwisata tersebar di berbagai wilayah Indonesia loh. Yang pertama di Pulau Sumatera, contohnya seperti Danau Toba dan Danau Maninjau. Di Pulau Jawa ada Gunung Tangkuban Perahu, Monumen Nasional, Candi Borobudur, dan Pantai Parangtritis. Di Pulau Bali ada Pantai Kuta. Di Kalimantan ada Danau Riam Kanan. Di Nusa Tenggara ada Taman Nasional Komodo. Di Sulawesi ada Masjid Tua Palopo. Dan yang terakhir di Papua ada gugusan Pulau Raja Ampat.